Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Terima kasih buat kesediaan teman-teman untuk berkumpul sore hari ini. Kita berkumpul pada hari ini dalam rangka untuk presentasi hasil pekerjaan kelompok 13 untuk mata kuliah matrikulasi K3 di program studi PS PPI Universitas Brawijaya. Kita berada di batch 8. Berikut kami bagikan tentang bahasan kita yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Menikah. Bahasan kita adalah Hazard Identification and Risk Assessment and Risk Control atau HIRAS pada pekerjaan jembatan. Sini saya ada beberapa foto. Ini anggota kami terdiri dari Pak Dani Putu Wirawan, Bapak Hendira Astianto, Bapak Rahmat Kurniawan, dan saya Ika Wulandari. Kami mulai ya. Untuk mungkin secara garis besar nggak semua paham tentang tahapan proyek konstruksi, terutama untuk konstruksi jembatan. Tahap konstruksi itu pada dasarnya ada 4 bagian besarnya, yaitu 1. Tahap perencanaan dan desain. Kemudian tahap kedua adalah tahap pengadaan. Kemudian tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan atau konstruksi. Dan 4 adalah tahap pemeliharaan. Pada masing-masing tahap ini terdapat resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu untuk diantisipasi dan dikurangi. Nah, mereka adalah tahapan proyek konstruksi yang secara lengkapnya. Yang 4 tadi adalah bagian singkatnya. Kemudian menurut penilaian matrik resiko. Matrik resikonya itu adalah 1 berdasarkan indikator akibat atau tingkat keparahan, kemudian indikator peluang. Masing-masing memiliki penilaian dan kita akan bisa menilai untuk menjadi kelas rendah, sedang atau beresiko tinggi sesuai dengan tingkat warna. Untuk hijau adalah untuk indikasi rendah, kemudian yang kuning adalah indikasi menengah dan merah adalah untuk indikasi tinggi. Saya mulai untuk hiraknya untuk tahap perencanaan dan desain jembatan ya Pak. Ini mungkin saya lebih paham karena saya ada di pekerjaan perencanaan DED jembatan. Nah, Niko. Jadi untuk tahapan DED jembatan itu adalah ada pendahuluan, ada tahap survei detail, kemudian tahap perencanaan dan tahap penyelesaian akhir. Untuk tahap pendahuluan sih biasanya kami duduk di kantor dan kolek data. Kalau survei pendahuluan sudah mulai ke lokasi, baru kemudian yang detail kedua itu sudah mulai topografi, data tanah, hidrologi, kemudian survei kondisi lingkungan, lalu lintasnya. Baru kemudian setelah kita selesai survei di lapangan, kita kembali lagi ke lapangan dan kolek data untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahap perencanaan. Nah, ini bahaya-bahaya yang mungkin terjadi pada saat kami melakukan survei atau DED jembatan. Yang pertama itu ada kemungkinan kita itu terpleset, terperosok, kemudian kehujanan, kepanasan, hanyut, terluka. Ada serangan dari hewan-hewan, bisa nyamuk, laba-laba, ular. Kemudian kalau untuk survei lalu lintas atau pada saat kita mengambil dokumentasi, ada kemungkinan juga tertabrak lalu lintas kalau kita tidak memahami lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk ini kami untuk hirak DED jembatan ini saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu pada saat perjalanan menuju lokasi, kemudian pada saat di lokasi jembatan, dan yang ketiga adalah pada saat pengerjaan di kantor. Pada saat perjalanan ini sebenarnya kami ini sering tidak on time karena kadang-kadang lokasinya jauh, kami harus berangkat lebih pagi. Nah, kadang-kadang lebih paginya itu kadang-kadang jam 5, tapi kami baru datang jam 6, Pak. Jadi ini bisa indikasi kami melakukan hal bahaya adalah membuat kami terburu-buru pada saat melakukan perjalanan. Sehingga kecepatan lalu lintasnya itu melebihi yang diizinkan pada jalan tol atau jalan-jalan kelasnya. Kemudian nggak memakai sabuk pengaman juga, Pak. Kadang-kadang soalnya kenapa? Sudah ngantuk, jadi cuma pindah ke mobil aja dan melakukan perjalanan. Jadi untuk tingkat resikonya pada tahap perjalanan aja kami sudah tingkat resikonya sedang.
seharusnya dilakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian pada saat survei di lokasi jembatan, indikasi tertinggi yang sering kami lakukan dan memiliki tingkat risiko yang sedang tapi cukup tinggi adalah kami kepanasan sepanjang hari. Kemudian kehujanan, karena situasinya kami nggak tahu di sana akan hujan atau panas yang berlebihan. Kemudian ada juga indikasi kami terperosok. Jadi karena rata-rata adalah orang kantoran ya Pak, kami nggak terlalu bisa memilih jenis tanah yang stabil atau tidak stabil. Jadi kami kadang terperosok, terpleset, itu sering. Kemudian ini juga pada saat pengambilan data lalu lintas, kami juga sering ini nggak lihat-lihat. Jadi ya tidak paham untuk lalu lintas di sekitar lokasi sehingga kadang-kadang ya dibel lah. Untungnya belum pernah sampai terjadi kecelakaan. Kemudian yang tinggi lagi adalah ini pada saat ngecek hidrologi Pak, hidrologi sungai. Jadi sungai itu kami beneran tidak tahu kondisinya pada saat awal itu bisa pada saat kondisi awal kita survei pendahuluan itu kering. Tapi begitu kita survei yang tahap kedua, dia itu sudah muka air banjirnya tinggi. Dan kadang-kadang kurang persiapan kayak nggak bawa pelampung atau apa. Dan ini membuat resiko kami menjadi tinggi. Ini yang tertinggi. Jadi kami bisa kayak tenggelam atau gimana. Sejauh ini belum sih Pak. Begitu. Kemudian untuk saat di kantor ini kondisi yang paling tinggi adalah seringnya rapat online seperti ini tuh kadang-kadang kan jamnya nggak tentu. Kadang-kadang sangat malam, sangat pagi, malah itu membuat kita itu ukuran efektifnya itu semakin memperkecil. Jadi mungkin kalau untuk saran selanjutnya, rapat-rapat online itu lebih terarah kayak kita rapat pada offline sebelumnya. Terus tingkat kelelahan karena rapat online ini lebih tinggi karena kita harus lihat komputer, laptop lebih lama. Kemudian karena kami konsultan perencana Pak, biasanya keburu launching konstruksi. Jadi waktu kami pendek. Akibatnya kami harus bekerja lebih panjang daripada jam kerja pada umumnya. Jadi kami nggak bisa 8 sampai 5. Kadang-kadang kami bisa 8 sampai 11 malam, 8 sampai 12 malam. Jadi sangat panjang dan itu menyebabkan kelelahan. Mungkin untuk kedepannya harus lebih ditata untuk lebih efektif dalam bekerja dan pembagian yang lebih baik. Begitu untuk asesmen di kantor kami. Terus untuk pelaksanaan K3 di tingkat DED ini mungkin yang paling perlu adalah pada saat kita di lapangan, kita perlu untuk menggunakan APD lengkap. Kemudian mungkin tambahannya adalah pelampung dan jas hujan. Tahap keduanya juga adalah kita perlu untuk memasang rambu-rambu kalau kita sedang melakukan kayak survei lalu lintas atau pengambilan data drone atau fotografi. Soalnya kadang-kadang kan dekat dengan arus lalu lintas sehingga pada saat kalau kita memberikan rambu-rambu itu akan menjadi lebih peringatan orang di sekitar kita juga akan lebih berhati-hati. Kemudian untuk kantor mungkin ini ya jam kerja, sikap duduk itu mungkin kami harus berperilaku lebih ergonomis. Begitu Pak untuk yang kondisi DED K3 di jembatan. Monggo yang dilanjut untuk Pak Dani. Terima kasih Bu Wulan. Ya. Selanjutnya ini untuk HIRAK atau preventif tindakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan dalam tahap pelaksanaan pada jembatan. Yang pertama, next. Bentar Pak. Kayaknya saya suaranya ada yang nyampur ya Pak. Saya off dulu aja. Mungkin karena di tempat saya itu istri saya juga lagi Zoom. Ribon Pak. Kita lanjut aja ya. Lanjut mawon enggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan jembatan ini secara garis besar. Next. Pertama di pekerjaan fondasi, borpel atau pancang, itu biasa yang pertama itu peluang resiko untuk terperosok ke lubang. Jadi mitigasinya itu menutup lubang pel yang ketika tidak digunakan, memasang safety line, dan juga ada rambu-rambu atau pengumuman di sekitar lubang tersebut. Yang kedua, alat berat dalam manuver itu mungkin bisa menabrak pekerja-pekerja yang ada di saat
alat-alat manuver tersebut. Mungkin mitigasi resikonya bisa dilaksanakan safety morning talk maupun to-block meeting untuk menjelaskan potensi-potensi resiko dalam pekerjaan yang akan dilakukan, dan juga mungkin menyediakan flagman sebagai yang setiap saat selalu memantau situasi. Next. Kemudian lanjutnya di pekerjaan PLK, pertama itu galian setelah fondasi selesai dilakukan. Itu karena mungkin karena galian biasanya kan kita ada kemiringan tertentu atau sloping, jadi resikonya ada pekerja terjatuh ketika turun menuju area galian. Mitigasinya adalah menyediakan akses tangga ataupun railing yang aman ke area galian. Kemudian manuver alat bisa menyebabkan juga kecelakaan. Jadi kita biasa harus memasang barikade safety line, dan juga ada flagman yang setiap saat memberikan aba-aba pada orang yang bekerja di area galian tersebut. Next, untuk pemasangan rebar, mungkin ini yang paling berpengaruh adalah saat maneuvering crane. Jadi bisa juga karena operatornya yang nggak kompeten, ataupun juga crane-nya yang mungkin tidak layak, cuma dipaksakan untuk kerja. Yang jelas mitigasinya itu memastikan operator crane itu sesuai dengan persyaratan, punya SIO ya, surat izin operasi, dan juga crane-nya layak untuk kerja, ada SIA yang masih aktif, surat izin alat. Next mungkin. Untuk pemasangan dan pembongkaran formwork, ya ini juga karena sekarang formwork itu kan banyak kan sistem ya, beda dengan zaman dulu yang pakai kayu sama triplek, jadi sangat mengandalkan dengan ada lifting dengan alat berat, atau biasanya kita pakai mobil crane ataupun tower crane. Jadi yang jelas dampak resikonya yang karena manuver alat berat itu bisa jadi pergerakan yang membahayakan pekerja ataupun properti di sekitarnya, kemudian kegagalan operasi pengangkatan, itu pastikan crane kondisi sehat layak, operatornya juga punya SIO yang update, yang bagus, kemudian ada rigging ya, mungkin agak yang terakhirnya ada rigger yang mengaba-aba, yang pandangannya juga cukup luas untuk memantau situasi dan memberikan panduan kepada operator crane, memastikan waktu lifting itu aman. Next. Pengecoran, biasanya kita itu kalau ngecor nggak ada jeda, pokoknya bagi stake jadi, besi jadi, kemudian checklist oleh pengawas atau MK itu oke, langsung kita cor walaupun jam berapapun, apalagi di kota besar nggak mungkin besok paginya malam jam 12 dicor, biasanya pekerja sudah mengalami kelelahan. Nah, ini mungkin ada tim atau menyediakan waktu yang cukup, kemudian suplai minuman makanan untuk personel yang akan melakukan pengecoran. Kemudian bisa jadi mixer karena mungkin biasa untuk volume-volume yang besar atau mas konkret. Nah, ini perlu manajemen traffic atau pelatihan safety driving, atau kemudian menambahkan flagman untuk membantu pergerakan truk mixer tersebut keluar masuk lokasi pengecoran dengan aman. Untuk kontak langsung beton mungkin nggak terlalu ya, bisa jadi menggunakan APD atau personal protective equipment yang mungkin sekarang sudah standar di semua proyek, helm, sarung tangan, dan juga sepatu untuk pengecoran. Next. Kemudian pekerjaan abutmen. Ini abutmen itu ada nanti pemasangan rebar, kemudian ada formwork, kemudian ada pengecoran. Mungkin salah garis besar sama dengan pekerjaan PLK. Next, mungkin langsung biar cepat. Formwork sama ya Pak ya? Ya sama, pengecoran sama. Untuk kolom pier hampir sama, cuman yang membedakan nanti di masalah elevasi atau ketinggian dalam pekerjaan. Karena bisa jadi mungkin pier bisa sampai 30 meter atau lebih.
Yang jelas memastikan crane-nya itu operator dan kondisi alatnya fit, kompeten, kemudian mungkin tambahan juga memastikan kanan kiri itu aman dalam bermanuver. Next. Ya, mungkin secara garis besar sama, cuma beda tinggi aja elevasi yang ini. Kalau bearing pad mungkin ya harus kita cari pekerja atau surveyor yang biasa di ketinggian untuk menghindari resiko fobia ketinggian. Dan juga pengamanan bekerja di ketinggian, bisa railing, kemudian bisa body harness, kemudian dengan APD yang lengkap. Next. Ini struktur atas juga sangat banyak risiko yang tinggi. Ya, pertama untuk girder ya, untuk waktu tahap post tension. Biasanya girder apapun itu, PCI, kemudian box girder ataupun steel girder, steel box, macam-macam, itu biasanya segmental, kemudian lakukan post tension. Yang jelas, waktu melakukan kerjaan post tension, kabel strand dimasukkan dan dipotong, dan itu berpotensi untuk resiko dari pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut terluka, tergores karena permukaan tajam dari kabel strand. Mitigasinya adalah pelatihan penanganan material dan juga penggunaan sarung tangan yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian bisa jadi tersengat listrik dari mesin post tension. Biasanya kita ambil waktu pelaksanaan post tension itu dengan jarak yang aman, tidak di depan angkur ya, tapi dari samping untuk memastikan semuanya aman dari listrik maupun kabel strand yang lompat, karena mungkin waktu dorong ini kan kadang nggak selancar yang kita rencanakan. Mitigasinya inspeksi alat kelistrikan, kemudian inspeksi kabel strand, dan juga alat-alat APD yang akan digunakan. Memasang breaker untuk pemutus arus. Next. Kemudian tahap erection, ini juga agak lumayan tinggi peluang terjadi kecelakaan. Yang jelas ini di ketinggian yang mengandalkan crane ataupun alat berat untuk pengangkatan girder tersebut. Kalau nggak crane, kita biasa menggunakan launcher, dan juga ini juga di ketinggian kerjanya berpotensi membahayakan dari manuver launcher maupun crane tersebut terhadap pekerja maupun properti di sekitarnya. Kemudian crane tidak layak pakai ataupun kompetensi dari operator crane maupun launcher ini tidak sesuai dengan persyaratan, baik SIA-nya untuk alat maupun SIO untuk operatornya. Untuk memitigasi, yang jelas memastikan crane itu layak, operatornya sesuai spesifikasi, punya SIO, dan juga harus ada briefing khusus, dan biasanya ini tambahan di slide nggak ada. Untuk tim erection itu ada tim khusus yang memang dia sudah secara tim bekerja di berbagai tempat dalam rentang waktu yang lama, jadi bahasanya internal itu sudah sangat komunikatif di antara mereka. Next. Ya, diafragma ya agak sama dengan abutment, kemudian pier, dia ada merangkai pembesian, kemudian pemasangan bekising dan diakhiri dengan pengecoran. Cuma ini agak spesifik karena lokasinya udah aksesnya semakin sempit, yang jelas juga tinggi, ada mitigasi pekerja jatuh, kemudian kerusakan properti, dan juga manuver truk mixer yang sudah kanan kirinya ini perlu kita pastikan aman untuk bermanuver. Mitigasinya yang jelas kita cari pekerja yang siap untuk kerja di ketinggian dan area-area yang sempit dalam bermanuver. Next. Parapet. Untuk parapet, ya mungkin nggak terlalu ini ya, karena pekerjaan yang udah tinggal potong pita ini sebenarnya.
Ya mungkin bisa jadi bekerja kelelahan, kemudian panas karena ada di top, di paling atas ya untuk jembatan. Ya perlu minum dan makan yang cukup. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk risiko dan K3, keselamatan dan kesehatan kerja beserta mitigasinya. Berikutnya, monggo Bu Wulan dilanjut. Mungkin ini Pak Iwang ya, yang untuk jalan. Pak Iwan, Ya, terima kasih. Tadi saya sedikit nambahkan, Mas monggo. Jadi kalau biasanya kan setelah jembatan kan ada jalan penghubung, Pak ya, antara jalan yang lama sebelum dibangun jembatan dan setelah dibangun jembatan itu saya artikan sebagai off-bridge. Atau rem, betul. Jadi di off-bridge itu ada apa ya, untuk lapisan pondasi lah, Pak. Jadi dari tanah aslinya biasanya kita lapisi dengan agregat A. Kalau yang sekarang ini saya sampaikan sebagai lapisan pondasi agregat A. Ada utamanya di sini, setelah tanah aslinya itu dipadatkan, biasanya dikasih lapisan agregat A. Untuk resiko-resikonya di sini itu identifikasi bahayanya biasanya di operatornya, biasanya nggak kompeten operator alat beratnya. Kalau alat beratnya dipakai di sini ya untuk motor grader, setelah material dituang ke jalan untuk meratakan, dan juga vibrator untuk pemadatannya. Nah, untuk pengendalian risikonya ya memastikan operatornya berkompeten dan bersertifikat. Dan untuk identifikasi bahaya yang lain, mungkin pada waktu pelaksanaan pekerja yang pasti ada pekerja di situ yang ada di sekitarnya alat berat, mungkin kesenggol atau gimana gitu ya. Untuk pengendaliannya memakai safety line. Nah, untuk safety line, dan ada juga flagman yang mengendalikan kondisi di sekitar alat berat dengan mengasih apa-apa supaya pekerja yang mendekati bisa lebih waspada gitu. Dan untuk di sekitarnya biasanya yang paling utama adalah debu, Pak. Karena material agregat A ini juga komposisi materialnya ada yang lembut. Jadi untuk debu, untuk pengendaliannya biasanya kita siram pada waktu penghamparan itu untuk lebih memadatkan juga, dan untuk mengurangi kondisi debu-debu yang berterbangan gitu, Pak. Next, Bu Wulan. Ya, Pak. Nah, untuk setelah kondisi objeknya sudah dilapisi dengan agregat, biasanya untuk lapisan akhir, kalau memang ada, kalau ada di jembatan juga dilapis aspal beton, tapi untuk yang di objeknya otomatis memang harus ada, karena untuk agregat A itu bukan lapisan paling atas, jadi harus ada lapisan aspal betonnya. Untuk identifikasi bahayanya hampir sama, yaitu operator yang kurang kompeten karena memang memakai alat berat, yaitu binister dan tandem. Untuk pengendalian resikonya sama juga dengan memastikan operatornya berkompeten dan bersertifikat. Untuk bahaya lain adalah karena aspal beton ini kondisinya panas. Jadi untuk pengendalian resiko terhadap pekerja yang berdekatan, ada kemungkinan terkena material. Jadi pengendalian resikonya bisa dengan menggunakan sarung tangan yang tahan panas gitu. Untuk lingkungan sekitar, polusi biasanya dari aroma aspal, Pak. Aroma aspal yang mungkin ya khas gitu.
Jadi untuk yang berdekatan bisa menggunakan masker. Saya pikir untuk konstruksi yang paling atas ya beton ini. Untuk saat ini kita sampaikan ada aspal beton. Cukup, Bu Wulan. Mungkin ada lagi. Untuk tahap selanjutnya mungkin adalah untuk identifikasi kondisi jembatan. Identifikasi kondisi jembatan ini berfungsi untuk pada saat kita akan memaintain jembatan. Jadi harus diidentifikasi dulu. Biasanya ada tim juga yang survei. Untuk ini monggo Pak Hendira yang meneruskannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kebetulan ada satu paket yang kok jadi lanjutan gitu loh, lanjutan dari kegiatan dalam rangka tentang jembatan ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan ini kebetulan juga saya ada pekerjaan tersebut, ya tak masukkan saja di terakhir. Pada prinsipnya gini, kalau yang kami kerjakan itu tentang, kenapa ini saya sampaikan dulu biar ini jadi wawasan gitu. Jadi hal ini adalah kita tidak mungkin, bagi saya tidak mungkin akan mengidentifikasi K3 tanpa tahu maksud dan tujuan dari pekerjaan itu sendiri. Ini adalah contoh saja. Misalnya untuk bagian saya batasannya adalah lebar sungai kurang dari 25. Kalau sungai-sungai yang besar, kegiatan yang sama tapi bisa menghasilkan resiko yang berbeda. Misalnya kita kalau di Sungai Brantas beda dengan Sungai Musi, beda dengan sungai apa yang bentangnya lebih kecil. Misalnya ketika kita turun di lapangan, itu daerah pegunungan mungkin sungainya diterjal, sama-sama turun tapi resikonya ada yang berat, ada besar. Nah, makanya ini saya batasi seperti itu. Maksud dan tujuannya itu kami tampilkan sebagai gambaran. Ini apa sih gitu nanti kegiatannya. Ya, itu untuk kebetulan untuk kegiatan kondisi jembatan ini terkait dengan instruksi dari pemerintah bahwa mereka menginginkan adanya data jembatan. Data ini selama ini tidak ada. Baru akhir-akhir tahun ini tersedia. Diminta itu pun karena alasan ketika tidak punya data kondisi jembatan tidak boleh minta DAK. Nah, gitu. Jadi harus ada powernya dari atas. Memang semuanya harus dimulai dari pemimpinnya, memang seperti itu. Jadi adanya data fisik ini diajukan untuk meminta DAK. Kalau tidak ada data ini, DAK-nya tidak turun. Akhirnya daerah berlomba-lomba baru membuat. Seperti itulah faktanya, seperti itu. Jadi maksud dan tujuannya mendapatkan data fisik jembatan, mendapatkan data kondisi jembatan dan lingkungan, ya, terus dokumentasi, selanjutnya adalah kesimpulan. Data fisik jembatan ini intinya terkait dengan dimensi, misalnya panjang, lebar, konstruksinya apa, itu ada di situ. Data kondisi jembatan meliputi kondisinya bagaimana, termasuk parapetnya bagaimana, obritnya bagaimana, bangunan atas, bangunan bawah, seperti apa, itu kegiatannya. Dokumentasi, dalam hal ini kita juga harus mendokumentasi. Nah, kegiatan mendokumentasi itu kan macam-macam. Nah, kalau yang didokumentasi jembatan, tentunya kita akan mengambil data dari jembatan itu sendiri. Seperti mengukur bangunan atas. Bangunan atas kita harus melintasi jalan, ada risikonya. Bangunan bawah apalagi. Kesimpulan kondisi jembatan untuk tujuan pemeliharaan. Pemeliharaannya nanti dipakai untuk apa, perbaikannya apa, estimasi biayanya berapa. Semacam itu. Nah, selanjutnya tentang identifikasi kegiatan. Kegiatannya yaitu survei pengukuran fisik jembatan. Jadi pengukuran seperti saya sampaikan tadi, pengukurannya seperti apa dan bangunan atas bagaimana, bangunan bawah bagaimana, itulah nanti akan muncul resiko-resikonya. Survei kondisi dari fisiknya dilihat
apa kasarannya blegernya jembatan itu ada kerusakan apa, rusak apa enggak, atau cuma lumutan atau memang sudah retak, atau retak rambut atau retak struktur, tergerus atau apa. Nah itu kita data dari sana kegiatannya. Tetapi juga batasannya tentunya dari yang kelihatan. Kalau sungainya sedang banyak, ya banyak airnya ya Kak, kita nggak mungkin menyelam sampai segitu. Terus yang selanjutnya adalah survei dokumentasi. Nah, oke. Dokumentasi selanjutnya dari sana ada analisis. Oke, selanjutnya. Nah, identifikasi bahaya. Jadi sebelum kita melihat sampai seperti apa bahayanya, tentunya kita harus memahami dulu aspek-aspek bahaya itu seperti apa. Tentunya dari semua yang mungkin Bapak Ibu sampaikan tadi, sebenarnya identifikasi bahaya itu harus tahu metode kerja. Metode kerjanya bagaimana? Metode kerja mengukur, misalnya mengukur plat atas, bangunan atas, tentunya beda dengan mengukur bangunan bawah. Menggunakan misalnya pembesian menggunakan wearmesh, tentunya beda dengan menggunakan besi yang dirangkai. Menggunakan gentry tentunya berbeda dengan menggunakan crane. Seperti itu. Jadi pemahaman akan metode kerja itu harus tahu sebelum kita bicara tentang resiko-resiko dari item pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, peralatan. Peralatan yang digunakan itu sangat berpengaruh sekali. Gitu. Menggunakan cangkul tentu beda dengan menggunakan eskavator. Sama tadi menggunakan gentry tentu beda dengan crane. Resikonya juga berbeda-beda. Itu harus kita pahami alat-alat kerja apa yang harus digunakan dalam melaksanakan untuk menunjang metode kerja. Selanjutnya personel. Personel listrik tidak mungkin kita pasang sebagai personel surveyor beton. Nah, sama juga dalam pekerjaan ini kita juga personelnya teknisnya harus seperti apa. Dia harus berani ketinggian atau berani ke air. Nah, itu harus dipertimbangkan. Terus yang keempat adalah waktu kerja. Waktu kerja ini kami maknai misalnya tadi seperti contoh mengecor di malam hari tentu beda dengan di siang hari. Sama ketika kita di pemeliharaan mengidentifikasi kondisi jembatan, itu kondisi waktu kerja itu tidak terbatas pada siang atau malam, tapi airnya lagi surut atau enggak. Pada sungai-sungai irigasi pada jam tertentu itu tentu akan dikeringkan, pada jam tertentu akan penuh. Itu mungkin salah satu analisanya. Padahal banyak sekali. Yang selanjutnya adalah lokasi pekerjaan. Lokasi pekerjaannya di mana? Ini juga terkait dengan Sungai Brantas, Sungai Musi, atau sungai yang biasa. Nah, itu tentunya akan berbeda. Sama, itu juga mungkin dari pekerjaan pelaksanaan dan desain, waktu pelaksanaan di daerah misalnya pegunungan dengan ada jalan akses yang sudah ada tentu berbeda dengan ketika kita membangun di tempat di mana jalan itu masih difungsikan atau jembatan itu masih difungsikan. Itu tentunya berbeda. Nah, selanjutnya adalah pengelompokan identifikasi bahaya. Ini kami contohkan dalam kegiatan ini adalah kegiatan kami sebagai dalam hal survei kondisi jalan. Kami bedakan menjadi 3, yaitu studio, 2 perjalanan, 3 survei lapangan. Itu itemnya itu identifikasinya. Lanjut, Pak. Nah, studio itu apa kegiatannya? Nah, kami inputkan yang utama aja, input data, rekap data, survei, istirahat. Nah, peralatannya komputer, basecamp, penginapan, dan juga identifikasi bahayanya lelah mata, punggung, tertular COVID. Gitu. Nah, terus tingkat resikonya kecil. Nah, tetapi walaupun kecil-kecil ini, kalau kami pernah diskusi dengan dari Dirjen ke Bintek Jembatan, itu bilangnya begini, jembatan itu kalau terhadap beban mati itu hidup atau mati, gitu. Terhadap beban hidup dan beban mati itu adalah hidup dan mati. Tapi terhadap gaya-gaya yang getaran itu
walaupun kecil itu adalah kesehatan. Nah, artinya apa? Jadi walaupun getaran kecil-kecil nggak akan roboh kalau dinaikin kendaraan beban mati itu enggak apa-apa, beban hidup juga enggak apa-apa. Tapi karena getaran-getaran baut-bautnya lama-lama kendor. Sama kita dari yang kecil-kecil gini lelah matanya, lelah punggungnya. Mungkin kalau bagi yang di lapangan malah enggak apa-apa. Nah, tertular COVID yang di kantor itu lebih parah. Teman-teman yang di lapangan pilek sebentar selesai. Nah, semacam itu. Nah, ini penanggulangan pengendalian risiko kami yang seperti ini. Nah, terus perjalanan tentunya itu adalah aturan lalu lintas ya. Mesti apapun risikonya adalah kecelakaan lalu lintas. Di sana sudah diterangkan ketentuan lalu lintas seperti apa. Ya bisa kecil bisa besar. Nah, bisa sering bisa tidak. Ini tergantung, tapi semuanya ada di ketentuan lalu lintas. Laksanakan ketentuan lalu lintas, pengendalian risikonya. Survei kondisi jembatan. Survei kondisi itu meliputi pengukuran kondisi fisik, dimensi bangunan atas bawah, pendataan kondisi jembatan bangunan atas bawah, pendataan bangunan, jembatan, dan sungai. Nah, alat yang kita gunakan adalah alat ukur seperti meteran dan lain-lain, GPS, kamera foto dan video, alat tulis, APD, tali, pelampung, tongkat. Nah, tongkat itu kadang-kadang buat kita menjajaki ini kedalamannya berapa ya. Jangan saya pernah ke Kalimantan, kelihatannya kering, kelihatannya tidak dalam, ternyata dimasuki blesek, ambles. Nah, seperti itu. Alat komunikasi bisa dari HT, bisa dari handphone. Ini sekarang lebih canggih lagi. Identifikasi bahaya. Satu, misalnya kecelakaan lalu lintas, ya mengukur di atas jembatan tadi, terjatuh dari jembatan, terpleset, tebing, terbawa arus sungai, panas atau hujan. Nah, pengendalian kami itu adalah metode yang digunakan, metode pelaksanaan yang tepat dengan alat-alat kerja dan yang sesuai. Jadi kami biasanya diajarkan briefing dulu, ini mau diapakan. Terus siapa yang akan turun, siapa yang bisa kerja di air, itu kan sudah kita enggak mungkin orang yang enggak mau di air terus kita masukkan di air, itu nanti juga jadi masalah. Memakai pelampung, memakai tali, persiapan baju ganti memang harus, personel sesuai keahlian, instruksi kerja yang jelas. Nah, seperti itu. Nah, selanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatannya Pak yang kemarin kita lakukan, yang renang. Ini kebetulan sungainya agak enak, kebetulan foto yang tak ambil sungai-sungai yang agak tenang. Tapi inilah sebenarnya jadi senang juga ini kalau sudah panas-panas nyemplung itu kan seger gitu Pak ya. Ya saya. Ya, terus selanjutnya. Nah, kalau menurut kami ini sebenarnya penutup kami, bukan penutup semuanya ya nanti ya, tapi ya. Jadi menurut kami yang utama ya dalam merencanakan program keselamatan K3, pada prinsipnya harus benar-benar memahami tujuan pekerjaan, karakteristik material pendukung, metode pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang digunakan, dan lingkungan kerjanya. Itu harus. Kita menurut saya ya nggak mungkin kita ngomong resikonya terpleset, kita nggak tahu cara kerjanya, nggak kemana-mana kok cuma duduk kok terpleset ya. Itu kan juga nggak masuk akal. Nah, yang kedua, dalam melaksanakan program kesehatan dan kesehatan kerja ini diperlukan biaya yang tidak sedikit, tetapi harus dilaksanakan. Seringkali faktor pendanaan dikesampingkan dan lebih mementingkan faktor audit keuangan. Nah, ini seringkali gapnya itu ya di sini nih. Menurut saya ya gapnya ya di sini nih. Kenapa? Kita itu, saya beberapa kali ketemu dengan misalnya kalau di pekerjaan jalan jembatan ada mobilisasi. Mobilisasi itu ada kegiatan K3. Untuk paket sebesar 20 miliar, K3 cuma 2 juta. Ketika dibuka lamsam, memang aturannya lamsam sih. Cuma apa ya seperti itu. Dan kalau yang diijir isinya ya seperti dulu pernah mungkin disampaikan oleh Bu Wulan, helmnya berapa, ininya berapa. Tidak pernah ketika yang dulu pernah disampaikan kalau kejepit itu dendanya berapa.
Terus seringkali kenapa kok saya sampaikan yang penting adalah audit. Owner kita di kalangan pemerintahan itu kadang-kadang lebih bingung dengan audit keuangan daripada menjelaskan, oh ini loh, bahwa K3 dibayar 100% Pak, karena tidak ada kecelakaan kerja. Nah, itu kadang-kadang loh terlalu banyak, habis sekian dari proyek mungkin 20M, K3-nya 1M sendiri misalnya, atau sekitar berapa persennya. Itu kadang-kadang yang jadi masalah, di audit malah kena semua, suruh kembalikan, padahal zero accident. Nah, karena makanya dihitung helmnya berapa. Tidak pernah kok misalnya ada enggak pakai helm disemprit dendanya sekian persen dari total K3. Ketahuan enggak pakai sepatu sekian persen dari ini. Jadi lama-lama kena denda. Atau sistem perubahan sistem di mana ya memang itu sekian persen dari paket proyek, bukan dirinci menurut ini. Kalau dirinci itu kacau sekali. Kita itu kadang-kadang sukanya pengennya terbuka tapi belak-belakan tapi enggak karuan gitu loh. Malah enggak mengena. Karena kesulitan di tiap lingkup kerja itu kan beda-beda. Nah, itu gapnya. Nah, kalau dirinci helmnya sekian lah, nanti kalau ada orang datang 100 orang meninjau itu terus helmnya dari mana? Nah, itu kan juga jadi masalah. Takut kena audit. Nah, dan auditnya ya hanya uangnya, itu yang jadi masalah. Jadi ketika benar di program K3 salah sedikit kurang apa itu sudah diada-ada suruh mengembalikan. Nah, makanya saya itu sebenarnya banyak pertanyaan buat Pak Dhani sih. Untuk tingkat kontraktor besar itu bagaimana untuk sistem K3-nya? Begitu sih Pak. Oh iya. Ya. Banyak saya pertanyaannya saya. Bentar. Ini jadi gini apa Bulan. Jadi ini memang banyak sekali. Sebenarnya kalau saya sih semangatnya begini. Program K3 itu layaknya membangun tangga darurat. Nah, tangga darurat itu dibangun hanya untuk kalau kondisi darurat. Tapi apa tidak dibuat? Atau berharap ada kebakaran sehingga itu digunakan. Nah, kan juga enggak. Tapi harus dibiayai, biayanya besar bangun tangga itu. Atau kita membangun angkatan perang. Angkatan perang itu berguna mungkin pada saat perang ya. Nah, tapi jika tidak ada angkatan perang bagaimana? Tapi ketika ada angkatan perang, tentara itu latihan, peluru itu juga bayar semuanya. Tapi kalau enggak ada, wah kalau diserang gimana? Semangatnya harus seperti itu. Kalau jadi biaya itu harus diproporsikan sehingga jadi pas gitu loh. Nah, itu mungkin bagi tanggapan saya itu. Dan mungkin Pak Dhani yang di swasta itu K3-nya terlaksana. Sebenarnya bagaimana sih? Ini di pemerintahan itu kadang pemerintah itu. Ya, ini mungkin sharing Pak Hendira dan Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, memang ada beberapa fenomena ya. Yang pertama, itu untuk pelaksanaan K3. Kalau kita itu kadang tergantung siapa ownernya. Mohon maaf nih, kalau ownernya itu pemerintah, misal PU, ya wis kayak gitu. Memang kurang care. Ya, teman-teman kita yang ada di pemerintahan satu. Yang kedua, saya ada beberapa pengalaman pernah dengan konsultan atau owner bule, yaitu kita atau Jepang, ya kita emang sangat-sangat ketat dan rigid terhadap safety terhadap K3. Saya pernah pengalaman ownernya BP, British Petroleum, untuk masuk proyek aja sampai di tes tensi. Kalau gagal ya gagal, nggak bisa masuk. Contohnya kayak gitu. Jadi itu pertama, budayanya owner itu pengaruh terhadap implementasi walaupun kita punya standar sendiri ya. Karena kecelakaan kerja itu sekarang bisa jadi pidana. Kalau emang kita teledor dalam penyelenggaraan konstruksi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi nyangkut Pak Indira, sangat berkaitan. Masalah budgeting. Tadi disampaikan kontraknya 20 miliar, tapi 2 juta anggarannya. Ini mungkin sharing ke Bapak Ibu. Di kita memang belum jadi culture, dan rata-rata anggaran untuk K3L itu cuma 0,5% dari omset kontrak kita. Misalkan 1 triliun ya baru cuma 50 miliar. Padahal kalau kontraktor-kontraktor luar, terutama Jepang itu yang tinggi standarnya ya, itu sampai 2%, 3%.
kayak gitu. Karena saya beberapa hari ada benchmarking dengan ke proyek-proyek ini ya, asing ya, jadi yang ada di Indonesia maupun kadang di negara sekitar lah. Jadi memang secara budget kita itu beda dengan mereka, akhirnya ya outputnya beda. Ditambah lagi karena mengapa kayak gini, ada beberapa fenomena nggak secara langsung berkaitan, tapi sangat pengaruh. Jadi beberapa tahun terakhir kalau kita amati harga-harga ataupun nilai harga-harga pekerjaan, harga satuan pekerjaan itu di PU, di Jasa Marga, Pelindo, Angkasa Pura, itu 4-5 tahun terakhir itu nggak berubah, hampir bisa dikatakan nggak berubah. Padahal kita dituntut lebih di K3, jadi ya nggak ada improvement, ya kayak berjalan di tempat, karena emang ya nggak akan terakomodasi di RAB kita, kayak gitu. Jadi seolah-olah K3 itu disyaratkan, tapi nggak ada punishment-nya ya. Jadi ya ngomong aja gitu. Ya culture-nya emang belum terbangun ya secara umum dari pihak regulasi, pihak praktisi, macam-macam lah sebenarnya. Sharing aja nih, Guyonannya gini loh, guyonannya kita itu makanya dengan seperti ini tuh kita orang Indonesia itu jadi lebih punya autoimun terhadap COVID, padahal belum divaksin. Nah, karena kita mungkin dulu biasa kalau mungkin orang-orang bule, orang-orang kalau makan dibersihkan, gosok sikat gigi dan macam-macam, karena kita sudah terbiasa tidur di dekat kandang ayam, makan dekat kandang ayam, ya jadi imunnya naik sendiri gitu. Iya. Itu jadi leluconnya seperti itu. Ya. Pak, saya sih yang pengen nanya sih untuk yang di kontraktor besar gitu Pak, untuk departemen HSE gitu dia berdiri sendiri nggak? Jadi dia tidak dipengaruhi oleh departemen yang lain. Jadi dia benar-benar galak. Jadi kalau saya kerja pertama kali di Nestle, itu HSE-nya kenceng, galak, dan nggak bisa dideketin. Dia bukan tipikal orang yang akan dekat dengan orang lain. Dia memang membangun dirinya seperti itu. Terus yang kedua, saya ada di Migas. Nah, kebetulan klien pertama saya BP juga, British Petroleum. Oh, itu saya sangat safety. Saya ikut offshore, training offshore, sea survival, saya tes kesehatan setiap tahun. Ketika saya mau berangkat ke laut, saya tes kesehatan, boleh melaut atau tidak. Kalau saya mau yang di darat juga sama, minimal harus tes kesehatan. Ibaratnya pagar aja dicek sama mereka. Oh Pak, perilaku teman kita saja itu ada namanya safety card-nya. Jadi kita juga mengamati orang lain. Jadi kayak seperti orang itu seminggu sekali akan dibacakan. Jadi punishment yang tidak langsung pada saat kita tidak tertib itu adalah disemoni ya kalau orang Jawa bilang. Ya dalam social punishment ya, social punishment. Karena seminggu sekali kita itu safety induction gitu ya Pak. Itu membahas safety card itu. Jadi saya mungkin nggak nyebut nama tapi akan bilang saya melihat teman saya melakukan hal tidak safety gitu. Jadi temennya yang ngerasa juga waduh yang di lapangan cuma kita gitu ya. Ya udah lama-lama hal itu bisa memperbaiki. Kemudian yang kedua sih saya ini Pak, yang masalah kondisi alat yang bekerja di lapangan. Kita mengetahui layak tidak layak selain dari surat itu apa sih Pak sebenarnya? Kayak gini, terus terang kami kan dalam pembayaran. Kami kan punya koefisien alat. Tapi sebenarnya yang diizinkan di lapangan itu yang sampai bagaimana? Begitu Pak. Soalnya kan pasti sebenarnya tingkat pembayarannya berbeda. Karena tingkat kesafetiannya juga berbeda. Begitu. Terus yang kedua, saya tadi masih tertarik tentang pemilihan alat pada saat kita handling, pada saat kita ngangkat apa ya namanya? Girder misal. Oh ya, ngangkat girder. Penggunaan alat yang paling safety dengan kondisi sekitar itu kalau dari pihak kontraktor bagaimana ya penilaiannya? Ngoten. Terus sama yang ketiga saya yang penasaran adalah pemasangan diafragma. Saya diafragma setahu saya ada 2 jenis. Ada yang precast dan ada yang cor tempat ya Pak. Ya. Itu. Ya sudah itu Pak. Saya yang Ini ke saya nih. Oh, iya, sharing. Ini sifatnya sharing nggih. Dan Bang Guru, saya yakin Bapak Ibu lebih pengalaman lah. Penonton Pak saya Pak.
Enggak. Jadi gini, yang pertama, sebenarnya sekarang tuh kalau di kita di karya itu memang diseragamkan struktur organisasinya. Jadi kita sampai level direksi, kemudian divisi, sampai tingkat ke project itu independen, ada divisinya, ada direksinya untuk quality sama K3L, QSHE, quality, safety, health, and environment itu ada, itu sendiri-sendiri, itu independen. Jadi dia di bahkan organisasi itu tidak di bawah manajer project kalau di tataran paling rendah di proyek. Itu karena ya berbagai pengalaman beberapa kasus beberapa tahun yang lalu ya, ada pembelajaran di situ. Jadi semua karya itu disamakan. Untuk mindset-nya seperti itu. Yang kedua mengenai alat. Jadi gini, sebenarnya di tahapan tender saya yakin Bapak Ibu juga tahu persyaratan-persyaratan dalam dokumen yang disubmit disyaratkan dalam tender. Jadi usia mesin, usia alat yang dipakai pasti disyaratkan. Kemudian sebelum biasanya dicek oleh konsultan, itu kelayakan, kemudian ditempel stiker. Misalkan mau ngaspal, misalkan PTR atau tandem, itu dicek kondisi tire-nya, kemudian manuvernya, alat-alat safety sampai kelengkapan seperti pemadam kebakaran ringan kayak gitu. Jadi memang ada dan ada checklist-nya, dan itu layak enggak, emang ada pengesahannya oleh konsultan. Dan juga ada waktu kita submit pun itu biasanya alat yang kita submit kemudian saat tender dan pelaksanaan itu memang harus sama. Nggak bisa kayak zaman dulu salah-salah ya, satu alat hingga beberapa tender gitu kan, untuk sekedar memenuhi persyaratan. Sekarang berbeda, agak lebih ketat lah kayak gitu. Jadi nggak hanya berdasarkan SIA, surat izin alat, tapi memang ya lebih ketat lah sekarang itu. Jadi mulai dari tahun maksimal pembuatan kapan, kemudian saat bekerja juga ada checklist, dan itu memang nyata. Gitu. Yang ketiga tadi apa nggih, masalah pemilihan untuk manuver erection girder ya. Yap. Pemilihan Ya, alatnya. ada beberapa variasi. Jadi pertama tergantung bebannya yang mau diangkat itu berapa, load-nya berapa ton, misalkan segmental box dengan girder PCI itu berapa. Yang kedua masalah bentangannya. Ya, jadi ada beberapa pertimbangan kayak gitu kan. Misalkan ada jembatan truss, jembatan rangka baja, mungkin dengan crane biasa atau crawler crane itu bisa. Tapi ada juga yang sungai yang hidup, kemudian tidak bisa menaruh alat angkat seperti crane, ya kita otomatis pakai launcher. Dan launcher ini mungkin variasinya ada beberapa ya. Sekarang udah canggih, saya aja mungkin ketinggalan untuk update alat kayak gitu. Ada yang untuk box girder baja, box yang girder yang segmental atau box girder beton segmental, ada yang sampai bisa 60 meter pun sekarang udah ada. Jadi tergantung banyak faktor, beban yang akan diangkat, kemudian panjang bentang yang akan dilalui untuk melakukan erection kayak gitu. Dan juga mungkin kondisi sekitar. Jadi ada beberapa kita punya pengalaman pernah erection di Jalan Sudirman. Itu kan nggak boleh kita melakukan manajemen traffic, di bawahnya ada peralihan ataupun ditutup. Jadi kita ada incremental yang nggak boleh, yang panjang sangat panjang sekali, bisa sampai 120 meter. Kayak contoh di Semanggi juga sama. Jadi ada banyak tipe, tergantung tadi itu, mungkin saya ulangi lagi, beban yang mau diangkat, panjang bentang, kemudian kondisi sekitar kayak gitu mungkin. Mungkin kalau bapak-bapak bisa lewat di tol MBZ ya, Jakarta Cikampek yang elevated, itu dia loncarnya biasa, cuman tengahnya dia tutup dan ada penyempitan atau manajemen traffic di bawahnya. Tapi kalau Semanggi ditutup kan nggak mungkin. Ini tipe loncarnya sangat-sangat berbeda. Mungkin ini sharing ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu lebih pinter lah banding saya. Itu aja mungkin Bu Wulan, siapa tahu bisa ya ada manfaatnya.
mungkin ini sharingnya harus ke Pak Iwang ini. Ini bedanya yang Nah, menghandle kontraktor tinggi sama yang di daerah bagaimana Pak Iwang? Iya, Testingnya pakai dukun atau pakai gimana? sekedar sharing aja ya. Kalau nggih. implementasi K3 di lapangan itu ya tergantung dari apa ya kontraktor masing-masing ya. Jadi kalau untuk konsultan pengawas istilahnya sampai kesel ngomong itu ya kalau dari kontraktornya enggak ada itu kemauan, enggak ada kemampuan itu enggak akan terlaksana, Pak. Jadi kami sebagai pengawas itu senang kalau kontraktornya itu yang level-levelnya sudah biasa mengerjakan pekerjaan yang untuk berat, untuk level-levelnya untuk besar gitu. Jadi dari segi manpower-nya, peralatannya, kemauannya dan juga biayanya itu sudah tercover semua. Jadi lebih ringan lah, lebih tenang untuk konsultan pengawasnya itu dalam mengawasi itu. Beda dengan yang kontraktor mohon maaf lokal. Nah itu sangat susah sekali untuk istilah yang ngandani untuk dari mulai awal pekerjaan galian itu juga kadang ya yang pakai sepatu itu bisa dihitung dengan tangan, kadang ya nyeker untuk alat-alatnya juga ya seadanya, kadang ya helm-helm juga kadang dipakai kadang enggak gitu. Terus untuk yang dari benar kata Ibu dari Pak Edira Kapanari itu untuk pekerjaan jembatan kadang untuk berapa miliar itu sudah termasuk besar kan. Tapi yang dipasang di kontraktornya itu hanya petugas K3. Nah, untuk petugas K3 kan pengetahuan masalah implementasi K3 juga terbatas itu. Jadi dari pengawasnya untuk meminta hal-hal yang lebih konkret itu kadang ya enggak bisa gitu. Dan juga untuk proyek-proyek yang pemerintah, kadang untuk K3 itu nomor berapa gitu. Kadang juga untuk spesifikasi untuk spek apa ya kekuatan material atau apa-apa itu kadang masih dinego, apalagi K3-nya kan gitu. Kesulitan kami di pengawasan yang saat ini saya rasakan seperti itu. Kalau di stop gimana Pak Iwang? Kalau di stop dimarahi pengawasnya ya malah. Pak Iwang yang di stop pasti. Itu prosesnya agak lama kalau mau nyetop itu. Malah nggak jadi pekerjaannya. Tinggal istilahnya apa ya? Mereka perhitungannya lama gitu. Mas stop apa nggak bisa ya malah kami yang disuruh istilahnya mencari solusi gitu. Kalau mangkrak malah dilaporkan ya. Dilaporkan. Nah, itu masalah lagi. Masalahnya di situ. Wah, mungkin jadi ini Cimalakama ya. Ya itulah. Ya, jadi mungkin ini enggak perlu mungkin closing ini sudah mau ada acara selanjutnya jam 7 ini ada acara monggo dibagi Mbak Bu Wulan untuk siapa closing satu-satu untuk biar segera bisa berakhir ini. Mungkin untuk closingnya saya serahkan ke Pak Dhani aja yang menguasai. Oh, Bapak, sini Pak. Satu-satu aja. Satu-satu. Pak Dhani lebih safety daripada yang lain. Ya enggak lah. Ya, dari Pak Dhani apa, Pak Rahmat apa, Bu Wulan apa, satu-satu aja. Ayo. Begini Pak, mungkin kami untuk yang dari sisi perencanaan, mungkin kami perlu ini Pak, untuk bersikap hati-hati itu sudah sejak mulai dari diri kami sendiri. Sudah cukup ngerti lokasi lapangan. Jadi setidaknya itu meningkatkan, termasuk kayak nggak males pakai APD juga karena gerah. Kemudian nggak lupa bawa tongkat. Saya lupa, saya nggak pernah bawa tongkat. Saya memang selalu cari di lapangan, tapi kadang nggak nemu. Makanya terpleset dan terjembab. Terus intinya adalah kalau kami yang di perencanaan ada dana sini, jam kerja kami juga kami perbaiki deh Pak. Atau mungkin anggota kami bisa Pak ditambahkan.
begitu saja. Matur nuwun. Mungkin monggo selanjutnya. Mungkin kalau saya anunya ya ini ketiga ini biar nggak jadi retorika, ya memang harus dimulai dari pemerintah itu sendiri yang membuat aturan. Karena yang membuat aturan yang membiayai mereka aturan tapi tidak ada biayanya, sama aja. Kita masih kalah dengan audit-audit keuangan dan yang lain-lain. Itu perlu ditata. Jadi sepertinya biar apa ya? Seperti misalnya K3 dan mungkin program insinyur ini nggak jadi ya retorika kayak mungkin buat apa ya aturan administrasi lah, tapi benar-benar jadi peningkatan skill yang benar-benar memang skillnya meningkat, bukan sekedar administrasi buat apa SKA baru atau apa, itu kan sudah kayak harus dimulai ditinggalkan itu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin lanjutnya Pak Rahmat atau Pak. Ya, Monggo. kalau dari saya sih sebaik apa ya perencanaan K3 yang sudah dituangkan atau sudah direncanakan dalam mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi bahaya atau kecelakaan, tapi yang terpenting adalah pelaksanaan, implementasi di lapangan. Karena tanpa implementasi di lapangan itu ya semua yang telah direncanakan itu tidak akan berjalan dengan baik. Menurut saya seperti itu aja. Mungkin Pak Dhani bisa menambahkan. Mungkin saya melengkapi aja. Yang jelas K3L itu tanggung jawab semua siapapun itu, bukan safety officer atau safety manager, semua yang terlibat, mulai dari regulator, eksekutor, baik di konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor, sama-sama berkewajiban. Yang terakhir, terima kasih sharingnya Bapak Ibu sangat bermanfaat. Mungkin ke depan bisa dilanjut nyangkruk-nyangkruk. Rumah saya juga Malang kok. Siap. Oke. Baik, pembelajaran bersama, sharing bersama. Itu aja. Matur suwun, monggo bulan waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih buat waktunya, buat Bapak-Bapak sekalian. Mungkin saatnya sebentar lagi kita akan ada kelas selanjutnya. Terima kasih, monggo acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.